Aku harus keluar dari sini, seru seorang wanita. Tapi bagaimana caranya? Ia terus bergumam sendiri. Wanita itu sejenak duduk seraya melamun di bibir ranjangnya. Air mata luruh membasahi pipinya. Ia mengulurkan tangannya lalu mengusap dada dengan pelan. Rasanya begitu sesak mengingat wajah sang putra yang dengan sengaja ia telantarkan. Maafkan Bunda, Nak. Maafkan Bunda. Setelah melahirkan, ia berniat datang ke kota untuk mencari ayah dari bayi yang baru saja ia lahirkan. Namun, siap sangka dirinya malah diculik dan dilemparkan ke tempat tersembunyi seperti ini. Tidak lama kemudian masuk seorang pria membawa nampan berisi makanan. Secepatnya wanita itu menyeka air matanya dengan kasar. "Kamu nangis?" tebak lelaki itu. "Tidak," kilahnya. "Makanlah." Titahnya meletakkan makanan itu di depan sang wanita. "Bisakah melepaskan aku dari sini, Karel?" Wanita tersebut menatap sang lelaki dengan tatapan memohon, seakan meminta bahwa permintaannya akan dikabulkan. "Untuk apa?" Lelaki itu menatap wanita tersebut dengan dingin. "Aku ingin bertemu anakku. Aku mohon, Karel." Pintanya seraya menangkupkan kedua tangan di dada. "Bukankah kamu sudah membuangnya?" Lelaki itu berdecis seakan memolok wanita yang tengah memohon di depannya ini. "Dengarkan aku dulu, Karel, itu tidak benar." Wanita itu menggeleng, seolah menolak tuduhan yang dilemparkan padanya. Lelaki itu berdecih mendengar ucapan sang wanita. "Aku mohon tolong bantu aku keluar dari sini. Tolong aku, Karel." Ucapnya memohon sekali lagi seraya dengan mata berkaca-kaca. Wanita itu benar-benar merindukan sosok anak yang dia tinggalkan ketika baru saja melihat dunia dengan kedua matanya. Padahal ia belum menjelaskan sekejam apa dunia yang akan dirinya hadapi nanti, jika tanpa ibu di sampingnya. "Apa kamu lupa bagaimana kamu menyakitiku dulu, Tania? Sekarang kamu memohon bantuanku hanya untuk bertemu dengan anak haram itu." Pria tersebut menggelengkan kepalanya dengan salut. "Kamu jahat, Tania. Kamu benar-benar jahat." Mendengar penuturan lelaki itu yang tampak memojokkannya, air mata wanita tersebut luruh dengan deras. Dadanya terasa dihimpit oleh ribuan ton batu. Andai ia punya pilihan lain, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama. "Aku mencintainya, Karel. Sangat." "Aku wanita tersebut yang tak bisa membohongi perasaannya." Ketanyaannya cinta memang begitu, bukan? Lelaki itu tersenyum getir mendengar jawaban dari wanita yang sudah sejak dulu ia cintai. Wanita yang ia anggap bisa menjadi miliknya hingga nanti. "Maaf, Tania. Tugasku adalah menjaga dan mengurungmu di sini. Jadi, aku tidak bisa melepaskanmu." Jawab sang lelaki menolak sembari membalikan badannya. "Apa kamu masih marah, Karel? Apa kamu masih kecewa karena aku mencintai dia?" tanya sang wanita. "Untuk apa? Kamu akan tetap mencintai bajingan dan mencari anak haram itu, bukan?" Mark segera melepaskan pelukan Tesi ketika ia menyadari sikapnya. Jangan GR kamu, saya tidak sengaja." Kilah Mark mencoba mengontrol emosinya. Tesi membalas dengan anggukan kepala. "Tidak apa-apa, Mas," jawabnya dengan polos. "Lain kali jangan dekat dengan laki-laki sembarangan. Kamu tidak dia baik atau jahat," ucap Mark. Namun, ia tak berani menatap istri kecilnya itu. "Mas Galvin baik kok, Mas," jawab Tesi. "Memangnya kamu kenal dia sejauh mana?" tanya Mark tampak tak suka. Padahal istrinya itu baru bertemu hari ini dengan lelaki tersebut, tetapi sudah bisa menebak bahwa orang yang dia temui itu baik. "Usi bisa lihat dari tatapan matanya, Mas. Contohnya dia mau membelikan Usi dan Sio makanan," jelas Tesi.
Saya juga sanggup membelikan kamu makanan dan bahkan restorannya sekalian, sahut Mark kesal ketika istrinya itu masih saja memuji Galvin. Apa kelebihannya kakak sepupunya itu? Padahal Mark jauh lebih tampan dan kaya, bahkan banyak wanita yang mengejar dirinya. Memangnya Mas punya banyak uang? Apa seperti Mas Galvin? Tanya Tessy. Lagi-lagi Mark kesal, apa perlu dia menunjukkan betapa banyak kekayaannya agar Tessy percaya bahwa ia orang kaya? Tessy adalah gadis aneh yang tidak tahu bahwa suaminya kaya. Padahal sudah jelas, dari rumah yang dia tinggali serta mobil mewah yang mengantar jemputnya ke kantor. Mulai besok kamu jangan kerja lagi, ucap Mark melarang. Lah, kenapa, Mas? Kalau Usi tidak bekerja, nanti yang bayar uang sekolah sama jajan Sio siapa, Mas? Terus bayar biaya semester Usi juga siapa, Mas? Tanya Tessy bingung ketika suaminya itu malah melarangnya bekerja. Berapa yang kamu butuhkan setiap bulannya? Mark menatap sang istri. Gadis itu tampak berpikir sejenak, seolah sedang menghitung biaya pengeluarannya setiap bulan. 2 juta, Mas. Sesuai dengan gaji Usi, jawabnya. Saya bisa berikan lebih dari 2 juta, bahkan saya bisa berikan 2 M setiap bulannya. Asal kamu berhenti bekerja. Apa Tessy tidak tahu seberapa kaya dirinya? Ia bahkan bisa membeli sebuah pulau jika mau, apalagi hanya untuk memberikan nafkah sebanyak 2 juta setiap bulannya. Tapi, Mas, bukannya kita hanya menikah 1 tahun saja. Nanti kalau Usi pakai uang Mas, Usi banyak hutang dan tidak bisa bayar, bagaimana? Tanya Tessy lagi seraya menampilkan wajah bingungnya. Mark mengusap wajahnya frustasi. Bicara dengan gadis polos yang berasal dari kampung seperti Tessy benar-benar membuat ia darah tinggi. Kesabarannya seperti diuji, tetapi anehnya Mark justru merasa nyaman dan menjadi diri sendiri. Walaupun setiap hari dia harus marah. Lupakan surat perjanjian itu. Pokoknya mulai besok kamu tidak boleh kerja, titik dan tidak pakai koma. Tekan Mark menegaskan. Iya deh, Mas. Mark langsung mendengkus kesal, padahal dia ingin istrinya itu memohon padanya seperti wanita lainnya. Dan jauhi pria itu. Sambungnya kemudian. Iya, Mas, jawab Tessy lagi. Ia sudah keluar sana dan siapkan makan untuk saya. Lelaki itu mengambil kembali laptop dan melanjutkan pekerjaannya. Mas mau makan apa? Tanya Tessy. Usi belum tahu makanan kesukaan Mas. Terserah kamu, jawab Mark ketus. Tessy langsung keluar dari kamar suaminya dan memasak untuk lelaki itu. Sementara Mark menarik napas sedalam mungkin, sambil memijit-mijit pelipisnya yang terasa berdenyut sakit. Ada apa denganku? Aku tidak mungkin menyukai gadis polos itu. Tidak mungkin. Tolaknya berulang kali. Galvin duduk di kursi kebesarannya. Lelaki itu menatap langit-langit ruangan. Entah kenapa bayangan Tessy masih saja terngiang di dalam kepalanya. Kenapa aku bisa tertarik dengan gadis itu? Galvin geleng-geleng kepala memikirkan dirinya yang seperti remaja baru pertama kali jatuh cinta. Tidak lama kemudian pintu terdengar diketuk oleh seseorang dari luar. Masuk, suruhnya. Selamat malam, Tuan. Anda sudah ditunggu Tuan Besar dan Nyonya Besar. Lapor seorang wanita parubaya seraya membungkuk hormat. Iya, Bi. Aku akan segera ke sana. Sahutnya. Pria tampan itu beranjak dari duduknya dan segera menuju meja makan. Pak. Sapanya. Wajah Kak Galvin cerah amat hari ini. Sudah ketemu pawangnya kali, goda Gilsha adik kandung Galvin. Anak kecil diam, ketus Galvin.
Sementara kedua orang tuanya hanya menggelengkan kepala. Kedua anaknya memang suka berdebat hal-hal tidak penting. Selamat malam, Om, Tante, sapanya pada dua orang pasangan parubaya yang sejak tadi tersenyum padanya. Malam, Vin, apa kabar kamu? Tanya Ivoni. Sehat, Tan, jawab Galvin. Kamu makin tampan, Vin, sambung Niko yang ikut mencairkan suasana. Sayangnya Om, tampan-tampan tapi belum laku. Ledek Gilsha seraya menjulurkan lidahnya saat melihat wajah kesal sang kakak. Kamu. Ingin rasanya Galvin merobek mulut adiknya. Sudah, jangan berdebat. Ayo, makan. Ajak Rai, ayah Galvin. Mereka makan dan sesekali diselingi dengan obrolan hangat. Mark tidak ikut, Om. Tanya Galvin. Biasanya setiap kali ada pertemuan keluarga, adik sepupunya itu tak pernah absen untuk hadir meski hanya diam dan jadi patung. Biasalah, adikmu itu selalu saja sibuk dengan pekerjaannya, sahut Ivoni mewakili. Dia lagi sibuk sama istrinya, maklum pengantin baru, sambung Niko sambil terkekeh. Lelaki parubaya itu sudah lama menginginkan anaknya menikah dan memiliki anak seperti harapannya. Istri. Ulang Galvin dengan kening mengerut heran. Memangnya Mark sudah menikah? Tanyanya heran dan juga penasaran. Mereka yang lain hanya tersenyum kecil. Galvin baru saja datang dari luar negeri, ia memang belum tahu bahwa adiknya itu sudah menikah. Iya, Vin, Mark sudah menikah. Jawab Rai seraya tersenyum gemas. Kok aku tidak tahu? Tanya Mark. Kakak, kan baru datang, sahut Gilsha ikut menyambung. Siapa istrinya? Mark tidak cerita kalau dia sudah menikah. Perempuanlah, Kak. Tidak mungkin laki-laki, jawab Gilsha memutar bola matanya malas saat mendengar pertanyaan beruntun dari kakaknya itu. Galvin sejenak terdiam, ia tak menyangka jika adik sepupunya itu ternyata sudah menikah. Menikah dengan siapa? Bukankah hingga kini Mark masih saja mencari keberadaan mantan kekasihnya? Lalu kenapa malah menikah dengan perempuan lain? Apakah Mark sudah tak mencintai mantan kekasihnya itu? Sudah jangan dipikirkan. Nanti, kamu datang saja ke mansion kalau penasaran siapa istri Mark, ucap Niko sambil tersenyum lebar. Kita mau kemana, Mas? Tanya Tesi yang bingung. Ikut saja. Sahut Mark judes seperti biasa. Setiap kali berbicara dengan sang istri, dia selalu ingin marah. Padahal gadis itu sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan yang benar-benar fatal. Zio tidak diajak. Tanyanya lagi. Jelas. Tidak, jawab Mark singkat, padat dan. Kalau dia tahu bagaimana? Nanti dia sedih, Mas, ujar Tesi lagi. Zio itu jarang jalan-jalan, paling kalau Usi sudah gajian, sambungnya lagi. Mark mengusap wajahnya kasar. Rasanya dia ingin meremas wajah Tesi karena gadis ini benar-benar tidak berhenti bicara sebelum mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan. Langkah Mark terhenti, padahal sejak tadi Arga sudah menunggu di depan mobil. Iya sudah, ajak sana. Daripada mendengar istrinya itu yang terus bertanya. Tesi bersorak senang saat Mark mau mengajak Zio. Tesi sudah berjanji dalam hidupnya, dalam keadaan apapun harus tetap bersamanya. Ia juga berjanji akan membuat putranya itu bahagia dan merasakan kasih sayang penuh darinya. Tesi menggandeng tangan Zio keluar dari mansion. Mereka tak terlihat seperti ibu dan anak, malah terlihat seperti adik dan kakak. Papi, seru Zio. Apa? Ketus Mark. Papi terima kasih ya, sudah mau ajak Zio jalan-jalan. Zio senang banget, Papi, ujar Zio lagi dengan senyuman sumringah.
Tidak usah lebay, ketus Mark. Padahal hatinya seketika menghangat ketika mendengar ucapan terima kasih dari putra sambungnya itu. Ada rasa senang saat melihat Zio yang tersenyum lebar. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil saat Arga membuka pintu. Pasang sabuk pengaman. Nanti kalau kenapa-kenapa saya yang repot, ujar Mark. Padahal itu bentuk perhatian kecil yang tanpa ia sadari. Iya, Mas. Tesi memasang sabuk pengaman di tubuhnya. Sementara Zio duduk di tengah-tengah mereka berdua. Arga yang duduk di depan tersenyum tipis mendek perhatian kecil tuan mudanya. Walaupun terlihat cuek dan judes, tetapi ia perhatian. Papi kita mau kemana? Tanya Zio yang sejak tadi celingak-celinguk. Keliling kota Jakarta, jawab Mark asal. Zio mengangguk dengan polos dan percaya saja pada apa yang dikatakan oleh ayah sambungnya itu. Baginya, jalan-jalan saja sudah lebih dari cukup, tak masalah jika hanya mengelilingi kota Jakarta. Mobil yang dikendarai oleh Arga berhenti di depan sebuah butik mewah. Loh, kita mau apa di sini, Mas? Tanya Tesi sambil keluar dari mobil. Tangannya yang satu menggandeng tangan Zio. Mau makan? Jawab Mark ketus. Dia pusing karena istrinya ini terus saja bertanya. Belum dijawab, belum berhenti. Memangnya ada orang jual makanan di sini, Mas? Tesi dengan polosnya percaya lagi pada apa yang dikatakan oleh suaminya. Mark mendengkus kesal. Kamu ini. Lelaki itu mengacak rambut istrinya dengan gemas. Mas. Tesi merenggut kesal. Lalu mereka masuk ke dalam butik tersebut. Kedatangan Mark langsung disambut hangat oleh para pelayan butik. Tak sedikit yang mencuri-curi pandang pada presdir tampan kesayangan sejuta kaum hawa tersebut. Tak hanya tampan, tetapi ia juga menawan serta kaya raya. Akan tetapi, mereka menatap aneh Tesi dan Zio yang berada di belakang Mark. Dalam hati bertanya, siapa kedua orang itu? Kenapa bisa datang dengan Mark? Ada hubungan apa mereka? Selamat malam, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya pemilik butik dan tak lupa membungkuk hormat serta tersenyum genit. Mark tak melirik sama sekali. Gadis udik. Panggilnya. Usi, Mas, ralat Tesi cepat. Alah, saya tidak peduli. Lelaki itu menarik tangan sang istri. Mas, jangan tarik-tarik, memangnya Mas pikir tangan Usi karet apa? Gadis itu mengerucutkan bibirnya kesal. Iya, Papi, kasal banget sama Mami. Tidak seperti Paman Galvin yang lemah lembut. Sambung Zio. Pria kecil itu menatap Mark tajam. Para pelayan butik tercengang melihat ketiga orang itu. Mark yang memegang tangan Tesi. Tesi yang tampak kesal serta panggilan Zio pada Mark. Mark langsung tersadar dan langsung melepaskan tangan istrinya. Ada rasa bersalah yang terselip di antara rongga dadanya. Maaf. Ucapnya pelan. Arga yang berada di belakang hampir tersedak ludahnya sendiri. Seumur hidup baru kali ini ia mendengar Mark meminta maaf. Biasanya lelaki arogan itu walaupun bersalah dia tidak akan minta maaf. Tolong buat dia secantik mungkin. Pilihkan gaun yang bagus, tidak terbuka dan riasan wajah yang natural. Titah Mark. Mark sudah menikah. Gumam Galvin yang masih belum percaya bahwa adiknya itu sudah menikah. Rasanya memang tidak mungkin, apalagi Mark masih terjebak dalam cinta lama yang belum terlupakan. Setelah makan, kedua keluarga konglomerat itu berkumpul di ruang keluarga seperti biasa. Nico. Vin, kamu sudah punya pacar? Tanya. Dih, Om seperti tidak tahu saja. Kak Galvin itu anti perempuan, Om. Mana mau sama perempuan? Sahut Gilsha.
Ia kesal karena kakaknya itu selalu saja menolak perempuan yang dekat dengannya. Tatkala juga Gilsha mengenalkan teman-teman sosialitanya pada sang kakak, tetapi tetap saja selalu ditolak. "Anak kecil, jangan ikut campur. Masuk kamar sana," ujar Galvin mengacak rambut adiknya. "Kakak." Gilsha mencebik kesal. "Berantakan, kan jadinya rambut aku," protesnya. Mereka yang lain hanya tersenyum melihat tingkah kakak beradik itu. Belum lagi kalau ada Mark, biasanya mereka bertiga seperti anak kecil yang selalu membuat suasana ramai. "Kita tunggu Mark dan istrinya sebentar, mereka akan datang ke sini," ucap Nico. "Mark mau membawa istrinya ke sini?" tanya Galvin. "Wah, aku tidak sabar mau bertemu istri Kak Mark. Gadis hebat mana yang bisa meluluhkan pria arogan itu?" seru Gilsha. "Oh ya, nih, istri Mark orang mana?" tanya Stephanie, ibu Galvin. "Ceritanya panjang, Steph," sahut Ivoni menarik napas dalam. "Tapi untuk sekarang, kami belum bisa menjelaskan kenapa Mark sampai menikah dengan istrinya," imbuhnya kemudian. Stephanie mengangguk paham. Walaupun sebenarnya ia benar-benar penasaran siapa gadis yang dinikahi oleh Mark. Sebab, Stephanie sering mendengar cerita dari Galvin jika adik sepupunya itu masih terjebak dengan cinta lamanya. Sementara Galvin tampak tak sabar bertemu dengan istri Mark. Ia benar-benar penasaran dengan gadis yang bisa dinikahi oleh adik sepupunya yang arogan tak tertolong itu. Bagaimana ceritanya Mark bisa menikah tiba-tiba tanpa memberitahu dirinya? Apa Mark sudah melupakan Tania? Batin Galvin. Semua orang tampak menunggu kedatangan Mark yang akan memperkenalkan istrinya pertama kali. Nico dan Ivoni cukup terkejut ketika Mark meminta ingin memperkenalkan istrinya pada keluarga Ray. Padahal anak mereka itu juga yang meminta agar pernikahan mereka disembunyikan dan tidak boleh satu orang pun tahu. Tidak lama kemudian terdengar deru mobil yang memasuki pekarangan rumah mewah tersebut. Tampak para pelayan sudah berbaris rapi menyambut kedatangan Mark dan juga istrinya. Galvin yang sedari tadi menunggu, sontak berdiri karena ia ingin melihat sosok wanita cantik yang dinikahi Mark tersebut. Seketika Galvin membeku melihat siapa yang memeluk lengan Mark dengan agresif, serta tangan Mark yang satu menggandeng Zio. "Usi, Zio. Dek,